Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda di sore hari ini? Kami hadir kembali menjumpai Anda dalam program Sumatera Utara hari ini, edisi Selasa 31 Desember 2024. Saya Muhammad Azril Nasution. Dan saya Putri Zain. Sejumlah informasi telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda dan berikut informasi selengkapnya. Pemirsa, di informasi yang pertama, hujan deras yang mengguyur Kabupaten Tapanuli Utara menyebabkan banjir dan tanah longsor di Kecamatan Siatas Barita, Desa Simorangkir Julu. Wilayah perbukitan Dolok Siatas Barita di Kabupaten Tapanuli Utara mengalami longsor pada Minggu malam. Sejumlah titik di lokasi tersebut mengalami kerusakan dan warga sekitar terancam longsor susulan dari perbukitan areal pembangunan kawasan wisata Salib Kasih. Seperti halnya di lokasi banjir yang menerjang kawasan di jalan menuju Salib Kasih disertai material lumpur bercampur batu menutupi sejumlah lokasi pasca terjadinya hujan deras pada Minggu sore hingga malam hari. Selain menerjang 2 unit rumah warga, banjir yang terjadi di jalan menuju wisata rohani Salib Kasih, Desa Simorangkir Julu Siatas Barita juga memutus akses jalan ke Salib Kasih hingga ke 3 desa. Menurut keterangan Kepala Desa Simorangkir Julu Gerhana, kejadian banjir dan tanah longsor terjadi secara tiba-tiba. Arus air yang besar datang dari Bukit Siatas Barita dengan membawa bebatuan dan lumpur, serta gelondongan kayu sehingga membuat warga kaget dan panik. Berdasarkan informasi yang diperoleh, tidak ada korban jiwa dalam bencana ini. Namun belum ada laporan resmi kerugian materi yang ditimbulkan dari bencana ini. Sementara menurut warga Amimani Tondang, selain faktor cuaca ekstrim, sumber longsor bersumber dari gunung tepat di bawah Menara Pandang. Tiba-tiba air meluap dan membawa material batu besar dan lumpur hingga menerjang pemukiman warga. Ke bawah, mengakibatkan terganggunya akses jalan ke arah menuju Salib Kasih. Dan juga ini dampaknya dari proyek Pemda yang membabat habis hutan dan pepohonan di sini tanpa ada katanya yang saya dengar dari masyarakat konfirmasi. Dan inilah bisa dilihat tanah korekannya ini dibikin ke atas bukit ini. Jadi air tak tahu mengalir dan mendorong ke bawah, jadi sangat beresiko lah untuk terjadinya lagi nanti longsor susulan. Ya istilahnya untuk tahap pertama dia harus segera diperbaiki aliran air, istilahnya paret pembuangan air, agar tidak tertahan airnya di lokasi bukit ini yang bisa mengakibatkan longsor lagi ke bawah. Dan juga ya penanam pohon lagi nanti untuk menahan ini bukit ini biar jangan gundul seperti ini. Sekira seperti itulah. Pemirsa, seorang balita asal Kabupaten Nias yang menjadi korban penganiayaan oleh tetangganya kini menjalani perawatan intensif. Sementara pihak keluarga mengeluh karena biaya perawatan anaknya tidak dapat diklaim dari BPJS. Girselani Kelly Mendrova, bocah umur 3 tahun terbaring di ruang instalasi perawatan intensif Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Thompson Nias Gunung Sitoli. Ia dirawat akibat sejumlah tusukan benda tajam atas penganiayaan yang dialaminya pada Jumat lalu dengan pelaku seorang pria dewasa yang merupakan tetangganya sendiri. Bocah yang nyaris tewas saat peristiwa di Desa Lasara, Toneso, Holiduho, Kabupaten Nias itu, pihak rumah sakit menyebut telah dilakukan operasi karena korban mengalami 2 tusukan yakni di bagian dada dan bagian punggung. Salah satunya telah mengenai bagian dalam organ tubuhnya. Kini pemulihan kondisi korban memasuki tahap puasa dan observasi maksimal pasca operasi. Terkait status perawatan korban, pihak fasilitas kesehatan ini menyatakan tidak menggunakan jaminan BPJS karena sakit yang diderita korban disebabkan penganiayaan. Biasanya kalau kasus-kasus penganiayaan itu tidak ditanggung oleh BPJS. Ini untuk sementara ada yang biaya umum. Untuk sementara yang bertanggung jawab sama sekali pihak dari keluarga. Keluarga ya? Iya. Ibu kandung korban Numawati BTE saat ini terus menangis dan berharap pihak rumah sakit tetap mengutamakan kesehatan dan keselamatan anak balitanya. Mereka gelisah mengenai biaya perawatan karena berasal dari keluarga yang kurang mampu.
Keluhan saya saat ini, anak saya ingin sembuh dan ingin biar pulih kembali dan bisa sembuh kembali, bisa bermain kembali dengan adik-adiknya. Dan saya pun bingung bagaimana cara menghadapi anak ini, biaya pun kami nggak sanggup untuk anak saya. Sementara motif penganiayaan yang dilakukan tetangga korban ini masih belum diketahui. Polisi sedang mendalami penyelidikan dan mengamankan pelaku di Polres Nias. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya dengan menggunakan helikopter Polri. Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Wisnu Hermawan Febrianto melakukan pengecekan pos pelayanan Posian di wilayah Polres Simalungun yang berada di Kota Wisata Parapat, Kabupaten Simalungun. Untuk memastikan kesiapan pos pelayanan selama operasi Lilin Toba tahun 2024, pelaksanaan pengamanan dan pelayanan libur Natal dan Tahun Baru, Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Wisnu Hermawan bersama beberapa pejabat utama Polda Sumatera Utara melakukan pengecekan Posian yang berada di Kota Parapat, Kabupaten Simalungun. Pada pengecekan Posian ini, Kapolda meminta kepada setiap personel yang bertugas agar benar-benar melakukan tugas dan fungsinya untuk melayani masyarakat yang berkunjung untuk berlibur di Kota Wisata Parapat selama libur Nataru. Kapolda meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Tim SAR untuk memperhatikan setiap kapal penyeberangan agar benar-benar telah memiliki standar operasional dan kelengkapan alat keselamatan yang akan melakukan penyeberangan. Hal ini untuk pencegahan agar tidak kembali terulang peristiwa tenggelamnya kapal motor Sinar Bangun yang terjadi pada tahun 2018 lalu di perairan Tiga Ras yang menyebabkan ratusan korban jiwa. Sementara pengecekan pos pelayanan di Kota Wisata Parapat, Kapolda Sumatera Utara disambut oleh Kapolres Simalungun AKBP Coki Sentosa Miliala bersama personil yang bertugas memberikan paparan terkait kondisi dan suasana arus lalu lintas pada arus mudik yang berada di wilayah Kota Wisata Parapat selama beberapa hari setelah dilaksanakannya operasi Lilin Toba 2024. Pemirsa, jelang akhir tahun, Satuan Reserse Narkoba Polres Batubara berhasil menggagalkan peredaran 6 kg sabu dan 15.000 butir pil ekstasi yang diduga akan diedarkan saat malam pergantian tahun. Pengungkapan kasus narkoba tersebut disampaikan Kapolres Batubara AKBP Taufik Hidayat Taib didampingi para pejabat utama Polres Batubara pada Senin 30 Desember 2024. Taufik menjelaskan ada 4 tersangka yang diamankan dalam 2 kasus yang berbeda. Kasus pertama dengan barang bukti 2 kg sabu dan 15.000 butir pil ekstasi. Polisi berhasil menangkap 3 orang tersangka. Kasus kedua dengan barang bukti 4 kg sabu, polisi menangkap 1 orang tersangka. Kapolres Batubara AKBP Taufik Hidayat menyebutkan pengungkapan kasus ini merupakan komitmen Polres Batubara dalam memberantas peredaran narkoba. Berkomitmen masalah pengungkapan kasus narkoba di akhir tahun pun masih banyak ya orang-orang yang akan membodohi masyarakat Batubara dengan barang-barang yang haram. Jadi komitmen tetap melaksanakan pengungkapan narkoba untuk tahun 2020 demikian ya. Semoga depan tidak ada lagi yang begini-begini untuk masyarakat Batubara. Ini barang haram namanya ya. Ada 4 tersangka yang kita amankan. Selama tahun 2024 ini telah terjadi peningkatan kasus peredaran dan penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polres Batubara. Dari tahun sebelumnya sebanyak 245 kasus menjadi 282 kasus. Pemirsa, Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah Medan memprediksi sejumlah wilayah di Sumatera Utara akan masih dilanda hujan pada awal Januari 2025 sehingga harus diwaspadai terjadinya sejumlah bencana hidrometeorologi. Musim penghujan yang bersamaan dengan La Nina lemah diprediksi akan melanda sejumlah wilayah Sumatera Utara pada awal tahun 2025. Hal tersebut dapat mengakibatkan potensi penambahan curah hujan hingga 20-40%. BMKG Wilayah Medan menghimbau kepada masyarakat untuk turut mengantisipasi bencana hidrometeorologi, utamanya bagi warga yang bermukim di bantaran sungai, lereng gunung, dan dataran tinggi, karena bencana tersebut dapat mengakibatkan berbagai bencana alam seperti halnya banjir bandang, tanah longsor, angin kencang, serta angin puting beliung, termasuk juga banjir lahar ketika air hujan bercampur dengan materi vulkanik dari gunung berapi yang ada.
Beberapa faktor yang mempengaruhi cuaca dan iklim di Sumatera Utara adalah penyimpangan suhu muka laut di Samudra Pasifik, Samudra Hindia, dan perairan Indonesia. Penyimpangan suhu di wilayah Sumut ini berhubungan erat dengan fenomena La Nina lebah yang menyebabkan peningkatan cuaca hujan. Untuk mengetahui bagaimana perakiraan cuaca di sejumlah wisata, maksud kami di Sumatera Utara, kita akan nantikan terkait informasinya dalam segmen lainnya. Pada tahun 2025, pemerintah Kota Medan akan memberlakukan tarif berbayar untuk moda transportasi bus listrik. Adapun tarif untuk penumpang umum sebesar Rp5.000, sedangkan untuk pelajar, lansia, dan disabilitas dikenakan tarif Rp3.000. Pemerintah Kota Medan melalui Dinas Perhubungan Kota Medan secara resmi mengumumkan akan memberlakukan tarif berbayar terhadap moda transportasi bus listrik pada 1 Januari 2025. Kadis Perhubungan Kota Medan Iswar Lubis mengatakan hal ini berdasarkan surat edaran Wali Kota Medan terkait tarif bus listrik dengan ketentuan sebesar Rp5.000 untuk umum, Rp3.000 untuk pelajar, lansia, dan disabilitas untuk sekali perjalanan. Sebelumnya bus listrik yang sudah beroperasi sebanyak 60 unit dengan total 5 koridor ini berlaku gratis dengan syarat menggunakan electronic money serta aplikasi pembayaran lainnya. Nantinya akan diberlakukan sistem one man one card. Setiap penumpang wajib melakukan tap sebelum menaiki bus maupun scan dengan e-wallet serta kris. Dengan diberlakukannya tarif ini diharapkan tidak menyurutkan niat masyarakat untuk menggunakan moda transportasi umum dengan tujuan mengurangi polusi udara serta mengurangi kemacetan yang ada. Yang perjalanan masih di bawah 75 menit, ya. Perjalanan keduanya itu Rp0. Jadi misalnya ketika kita berjalan dari Amplas contoh, kita ingin ke Belawan, tag terpotong 5.000 kalau itu umum, turun kita di stasiun Lapang Merdeka. Berarti kan perjalanannya baru sekitar 40 menit tuh ya. Anggaplah nunggu sekitar 10 menit dari 50 menit, kita naik mobil ke Belawan, kita tap itu sudah otomatis nol. Jadi sebenarnya satu sistem. Ya. Jadi ketika antara tap pertama dengan tap yang kedua itu masih di bawah 75 menit, itu tap kedua itu adalah Rp0. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Ya, pemirsa, dalam rangka kegiatan operasi Lilin Toba tahun 2024, Polresta Deli Serdang bekerja sama dengan OIC dan Absek Bandara Kuala Namu menggelar tes urin terhadap pilot, co-pilot, pramugari maskapai penerbangan dan masinis kereta api Indonesia di Bandara Internasional Kuala Namu. Tes urin dilakukan sebagai upaya antisipasi penyalahgunaan narkoba terhadap para awak maskapai penerbangan dan masinis kereta api di Bandara Kuala Namu yang akan membawa penumpang sehingga dapat memberikan kenyamanan untuk melaksanakan mudik, Natal, dan Tahun Baru 2025. Kapolresta Deli Serdang Kombes Pol Rafael Sandi Cahaya Priambodo melakukan koordinasi dengan pihak Angkasa Pura II guna melakukan tes urin terhadap awak maskapai penerbangan. Kegiatan diawali apel persiapan dipimpin Kasat Res Narkoba Polresta Deli Serdang Kompol Sebastian Saragi dan Wakasat Narkoba AKP OJ Samosir guna memberikan arahan kepada petugas. Kemudian dilanjutkan dengan arahan serta teknis pelaksanaan pemeriksaan tes urin. Kapolresta Deli Serdang Kombes Pol Rafael Sandi Cahaya Priambodo mengatakan bahwa tes urin dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan adanya awak pesawat udara dan masinis kereta api yang melakukan penyalahgunaan narkotika serta obat-obat terlarang lain pada saat melaksanakan tugasnya. Dalam kegiatan ini dilakukan tes urin kepada 7 orang yang terdiri dari pilot, co-pilot, pramugari serta masinis kereta api. Hasil tes urin dari ke-7 orang tersebut dinyatakan negatif.
Volume kendaraan yang melintas di Tol Indrapura Kisaran Kabupaten Asahan meningkat sebesar 40% selama libur Natal dan menjelang Tahun Baru 2025. Pantauan di gerbang tol Kisaran Asahan tampak kepadatan kendaraan baik yang akan masuk maupun keluar tol. Kepala Cabang PT Hutama Karya Ruas Tol Indrapura Kisaran, Ari Wibowo mengatakan puncak peningkatan volume kendaraan sudah terjadi pada Sabtu lalu. Menurutnya kepadatan kendaraan biasanya terjadi pada sore hari. Puncak arus balik sendiri diperkirakan akan terjadi pada 4 dan 5 Januari 2025 mendatang. Selama musim arus mudik Natal dan Tahun Baru ini, pihak pengelola Tol Indrapura Kisaran membagikan bingkisan kepada para pengendara yang melintas. Seluruh pengendara yang melintas di Tol Indrapura Kisaran dihimbau untuk memperhatikan kondisi fisik dan kondisi kendaraan serta mematuhi rambu-rambu dan batas kecepatan untuk menghindari terjadinya kecelakaan. Arus puncak itu ada di hari Sabtu tanggal 21 Desember 2024 di mana kenaikan lalu lintas mencapai 40% jika dibandingkan dengan hari normal. Untuk jam yang ramai biasanya di sore hari, di jam 5 sore sampai dengan jam 7 malam. Untuk pengguna jalan tol, pertama kami menghimbau memastikan kondisi badan fit sebelum berkendara, dan juga sebelum berkendara pastikan kendaraan layak, periksa kendaraan sebelum berkendara, ban dalam kondisi baik, dan tentunya kami menghimbau untuk selalu mematuhi perambuan yang ada di jalan tol, mematuhi batas kecepatan, dan juga memastikan saldo uang elektronik cukup. Ya, pemirsa, situasi arus lalu lintas di Kabupaten Toba pada hari ke-10 Operasi Lilin Toba 2024 terlihat padat merayap dengan banyaknya kendaraan bermotor yang datang dari berbagai tempat menuju Toba. Situasi arus lalu lintas lancar meskipun ada peningkatan jumlah kendaraan mudik maupun menuju ke tempat objek-objek wisata yang ada di kawasan Danau Toba. Volume arus lalu lintas di seputaran mulai dari Kecamatan Porsea, Laguboti, dan Balige padat sehingga para personel gabungan kepolisian, Dinas Perhubungan, dan Satpol PP ditempatkan di berbagai titik rawan kemacetan. Selain itu, untuk rekayasa lalu lintas yang diterapkan adalah membagi arus lalu lintas menjadi 2 arah di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Toba. Seperti halnya dapat mengurangi kemacetan lalu lintas, yakni di jalur Balige Bypass yang digunakan mengatasi kemacetan. Apabila kendaraan yang datang dari arah Medan menuju daerah Siborong-Borong atau Tarutung dapat menggunakan jalur ini, begitu juga sebaliknya. Salah seorang petugas personil Posyan Balige Bypass Polres Toba, Brigadir Rikson Tambunan mengatakan, selain jalur menuju ke Danau Toba, jalur lalu lintas ke arah objek wisata mulai padat. Dengan adanya peningkatan jumlah kendaraan, Rikson mengaku bahwa pihak Polres Toba terus menyiagakan personil di titik-titik rawan kemacetan, yakni di Pospam, Posyan maupun pos terpadu. Rikson juga mengingatkan kepada masyarakat untuk lebih waspada ketika melakukan perjalanan. Jadi untuk rekayasa lalu lintas kami berlakukan di bypass Tambunan dan juga bypass Longat, yang mana ketika mengarah ke kota Balige, karena kemungkinan ini juga hari pekan, mungkin akan padat di sana. Jadi kami lakukan rekayasa lalu lintas yang mau arah ke Tarutung lebih cepat, dia mengarah dari bypass menuju Longat, yang nantinya tembus ke Tarutung, dan juga yang dari Tarutung menuju Medan, langsung dari Longat diarahkan ke bypass untuk menuju ke Medan gitu, Pak. Pemirsa, sejumlah harga bahan pokok di pasar tradisional di Porsea mengalami kenaikan saat Natal dan Tahun Baru. Telur, minyak goreng, dan gula, sedangkan komoditas lainnya relatif masih normal. Salah seorang pedagang Sangapan Panjaitan mengatakan harga telur saat ini berkisar Rp60.000 per papan, sebelumnya di harga Rp50.000. Minyak goreng kemasan saat ini di sekitar harga Rp18.000, sebelumnya Rp16.000 per liter. Demikian juga dengan harga gula saat ini naik menjadi Rp18.000 per kilogram. Sangapan mengungkapkan kenaikan ini selain disebabkan karena menjelang Nataru, juga akibat tingginya permintaan dan pendistribusian dari pabrik ke agen terlambat.
terhambat. Meski demikian, kenaikan harga tersebut masih dianggap stabil. Akibat kenaikan harga ini, para pembeli banyak yang mengeluh hingga mengurangi belanjanya. Kondisi ini menyebabkan omset penjualan jauh berkurang jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sangapan berharap pemerintah dapat memantau harga kebutuhan pokok yang ada di pasar tradisional sehingga harga kebutuhan relatif stabil. Kalau keluhan pasti banyak, Pak. Keluhannya seperti angka kenaikan tadi membuat para pembeli itu menjerit, yang pasti mengurangi belanjanya. Tahun lalu masih lebih bagus daripada tahun ini, dikarenakan harga sembako tadi dengan bahan pokok yang lainnya naiknya begitu drastis, sedangkan putaran ekonomi saat ini lagi lemah. Yang penting untuk pemerintah lebih bijaklah memantau pasar biar bisa harga ini stabil, terlebih distributor bisa dikendalikan untuk distribusi barangnya kepada masyarakat, biar harga jangan dimainkan agen-agen. Itu aja Pak yang bisa kami sampaikan. Ya, pemirsa, dalam rangka menyambut Tahun Baru, pemerintah Kota Medan mengadakan sejumlah kegiatan yang bertemakan Semarak Tahun Baru. Nah, untuk mengetahui seperti apakah kondisi terkini, kini kita telah terhubung dengan reporter TVRI Audra Olinka langsung dari Kota Medan. Ya, Audra, bagaimana pantauan Anda kegiatan dalam menyambut Tahun Baru 2024 ini? Ya, selamat sore Azril dan juga pemirsa, dapat kami laporkan dari Sumatera Utara. Acara yang berlangsung selama sehari yang dari tanggal 3 kemarin hingga tanggal 31 Desember 2024 hari ini, yang bertujuan untuk menghibur masyarakat sekaligus menyemarakan Tahun Baru 2025. Selain itu, Azril dan juga pemirsa di lapangan benteng sendiri, masyarakat dapat menikmati bazar makanan khas Kota Medan yang juga Sumatera Utara selama 2 hari tersebut. Ditambah lagi Azril, acara ini juga menghadirkan band lokal seperti Keturi Kopi dan Next Blazers, serta artis dari ibu kota yaitu ada Raja dan Endang Sukamti. Selain itu, puncak acara akan diisi dengan pesta kembang api dan serta countdown untuk pergantian tahun baru 2025. Ditambah lagi Azril untuk mengantisipasi kemacetan dan pengamanan pada malam tahun baru 2025 ini, Polrestabes Medan sudah mensiagakan 240 personil untuk berjaga-jaga dan mengatur lalu lintas yang ada di Kota Medan. Selain itu, Satlantas Polrestabes Medan juga mengatur sejumlah arus lalu lintas di beberapa titik, yang dimana rekayasa ini dilakukan seputaran lapangan benteng yang diperkirakan menjadi tempat berkumpul yang Medan untuk perayaan malam tahun baru 2025. Serta untuk pengamanan malam tahun baru sendiri, ada beberapa pos jalan yang dialihkan, seperti dari Jalan Perdana ke Jalan Imam Bonjol, serta Jalan Imam Bonjol ke Jalan Haji Zainul Arifin, dan dari Jalan Diponegoro ke Jalan Zainul Arifin, serta Jalan Pengadilan ke Jalan Kejaksaan, serta diikuti dari Jalan Candi Medut ke Jalan Kejaksaan, dan yang terakhir dari Jalan Kejaksaan ke Jalan Esparma, Kota Medan. Demikian laporan dari Sumatera Utara, kembali ke studio, Adil. Baik, kegiatan dalam menyambut Tahun Baru banyak dilakukan pemerintah Kota Medan. Terima kasih Audra dan selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, sejumlah informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, warga di Desa Subur, Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan melakukan perbaikan jalan dan turap yang rusak menggunakan dana swadaya. Puluhan warga dengan penuh semangat bergotong royong memperbaiki jalan melati di Dusun 2 Desa Subur, Kecamatan Air Joman, Asahan yang rusak sejak lama. Kepala Desa Subur Zailani mengatakan bahwa kerusakan jalan dan turap ini diakibatkan erosi saat banjir melanda. Meski telah pernah diperbaiki, namun jalan dan turap kembali rusak. Untuk memperbaiki jalan dan turap sepanjang 50 meter ini, warga harus mengumpulkan dana secara swadaya karena belum terrealisasinya anggaran perbaikan dari pemerintah Kabupaten Asahan. Jika tidak segera diperbaiki, dikhawatirkan jalan akan putus dan menghambat aktivitas para warga. Kepala Desa Subur berharap pemerintah Kabupaten Asahan segera melakukan perbaikan jalan dan turap yang rusak ini karena anggaran dana desa tidak cukup untuk memperbaiki jalan tersebut. Yang kami bangun ini, apapun proyek yang kami bangun ini akibat
erosi, mungkin debit air yang terlalu tinggi, jadi mengalami erosi. Dan tahun 2023 ini juga sudah kami trocok, tapi menggunakan bambu, tapi karena air pun terlalu besar, air tahunan, banjir tahunan, jadi yang trocok pakai bambu tadi sudah mengalami hancur dan hanyut lagi. Jadi ada masyarakat yang alhamdulillah mau bersuadaya, ya, diberikan trocok, kemudian tanah timbun, dan pengerjaannya kami gotong royongkan. Ini ada lebih kurang 50 meter, Bang. 50 meter. Sementara itu warga di Desa Sigumpar Barat, Kecamatan Sigumpar, Kabupaten Toba mengeluhkan kondisi jalan yang rusak namun tak kunjung diperbaiki selama puluhan tahun. Jalan rusak tersebut adalah akses jalan utama penduduk keluar dari desa. Pantauan di lapangan, kerusakan dimulai dari jalan berlubang, berlumpur hingga menimbulkan genangan air yang tidak memiliki drainase sehingga jika hujan deras turun dapat menimbulkan banjir, warga pun sulit melaluinya. Salah seorang warga, Rumairia Napitupulu, mengatakan jalan tersebut tidak pernah mendapat penanganan serius dari pemerintah daerah. Bahkan jalan ini seringkali mengganggu aktivitas warga keluar dari desa tersebut, seperti berangkat ke tempat kerja dan juga ke sekolah. Rumairia mengaku sudah kondisi jalan tersebut telah pernah ditinjau pemerintah daerah, namun hingga saat ini belum ada penanganan yang serius dan sudah seringkali dijanjikan untuk dilakukan perbaikan. 10 tahun lah jalan kami ini kayak gini lah Pak. Jadi kalian tolonglah kami. Ini jalan sekolah SMP lintas. Jadi kalau datang hujan, bisalah kami di sini berenang-renang sambil menanam ikan mas, ikan lele. Nggak ada peduli. Udah 2 kali ini diukur-ukur Bapak Bupati si Poltak, tapi nggak ada jadi. Kayak gini lah Pak, kami bikin malu lah kami ini, tolong Bapak lah dulu. Kita menuju ke Kabupaten Langkat. Pemirsa, Palang Merah Indonesia Kabupaten Langkat bersama Kementerian Agama menggelar donor darah massal yang diikuti puluhan warga kemarin. Puluhan warga dan pegawai di lingkungan Kementerian Agama Langkat ikut serta dalam donor darah yang dilaksanakan di Aula Kantor Kemenak Stabat. Sebelum mendonorkan darahnya, warga terlebih dahulu diperiksa tensi dan kondisi kesehatannya oleh petugas PMI Kabupaten Langkat. Pelaksanaan donor darah massal ini sekaligus memperingati Hari Amal Bakti Kementerian Agama Kabupaten Langkat dan juga untuk stok darah PMI Kabupaten Langkat untuk masyarakat yang membutuhkan transfusi darah. Kepala Kementerian Agama Kabupaten Langkat, Ainul Aswad, mengatakan donor darah ini merupakan kegiatan tahunan yang dilaksanakan oleh Kemenak Langkat dalam rangka Hari Amal Bakti Kemenak yang ke-79 tahun. Kegiatan donor darah ini kita libatkan semua jajaran Kementerian Agama Kabupaten Langkat, baik pegawai, honor maupun guru. Dan kita bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia. Semoga kegiatan Hari Amal Bakti ini, darah yang disumbangkan dari Kementerian Agama Kabupaten Langkat bisa bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Langkat khususnya dan Provinsi Sumatera Utara pada umumnya. Kementerian Agama Kabupaten Langkat berharap darah yang dikumpulkan dalam kegiatan ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan. Pemirsa, masyarakat etnis Jawa di Brastagi yang tergabung dalam paguyuban Puja Kusuma Kabupaten Karo mengadakan pagelaran seni dan budaya di lokasi wisata Taman Mejuah-Juah Brastagi. Selain hiburan bagi pengunjung, pagelaran ini untuk melestarikan budaya bagi generasi muda, khususnya suku Jawa yang ada di perantauan. Pada kesenian kuda lumping dan reok Ponorogo ini, beberapa penari mengikuti alunan musik tradisional sederhana seperti gendang, gong, saron, dan lainnya. Penari muda menunggangi kuda anyaman bambu yang menggambarkan sekelompok prajurit penunggang kuda. Para penari dapat mengalami kesurupan dan menampilkan atraksi yang memukau penonton. Pemimpin kesenian yang disebut warok kemudian memberikan penawar agar kesadaran para penari kembali pulih. Kuda lumping dan reok merupakan kesenian tradisional masyarakat suku Jawa yang melambangkan kepahlawanan dan kebersamaan melawan kezoliman.
Pagelaran kesenian Jawa ini mendapat antusias dari pengunjung, baik orang dewasa maupun anak-anak yang terlihat begitu menikmati pertunjukan menghibur dan syarat makna nilai budaya. Pengurus kesenian Puja Kusuma Kabupaten Karo Ngatimin mengatakan, pagelaran kesenian kuda lumping dan reog ini salah satu cara untuk melestarikan warisan budaya leluhur, membina generasi muda khususnya etnis Jawa di perantauan sebagai penerus agar dapat mempertahankan kesenian dan juga kebudayaan serta nilai luhur budaya tradisional. Walaupun kami, Putra Jawa Kelahiran Sumatera, akan tetap terus melaksanakan kegiatan kesenian budaya Jawa dengan wadah paguyuban Puja Kusuma dan para sesepuh agar warisan budaya, tradisi seni dan nilai luhur tetap lekat di hati masyarakat, khususnya suku Jawa, serta mengembangkan dan mengajarkan kepada anak-anak kita generasi muda. Pemirsa, sejumlah informasi menarik dan aktual lainnya akan hadir usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, Natal dan Tahun Baru banyak digunakan masyarakat sebagai ajang untuk berwisata. Salah satu objek wisata alam yang murah, meriah, dan ramah dikunjungi di Langkat adalah kawasan pemandian alam Batu Katak. Bagi Anda yang ingin berpergian atau rekreasi pada libur Natal dan Tahun Baru, tidak ada salahnya untuk mencoba lokasi pemandian alam yang ada di Kabupaten Langkat. Salah satunya adalah kawasan wisata pemandian alam Batu Katak di Desa Batu Jonjong, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat. Untuk mencapai lokasi ini membutuhkan waktu hingga 3 jam perjalanan dari pusat kota Medan atau 5 km sebelum objek wisata Bukit Lawang. Masuk ke objek wisata ini kita hanya dipungut biaya Rp5.000 sebagai biaya kebersihan. Di lokasi wisata Batu Katak ini kita disuguhkan pemandangan alam yang asri dan indah, air sungai Batu Katak yang jernih dan dingin, serta pemandangan hutan yang masih belum terjamah seakan memanjakan mata. Jika beruntung, pengunjung bisa masuk ke dalam kawasan hutan untuk melihat mekarnya bunga endemis jenis bunga bangkai dan rafflesia yang merupakan habitat asli kedua bunga langka tersebut. Setiap akhir pekan, tempat ini selalu ramai dikunjungi wisatawan, baik wisatawan asing maupun domestik. Iwan selaku pengunjung mengatakan wisata di Batu Katak ini menyenangkan, murah, dan dapat menjadi lokasi pendidikan bagi keluarga. Untuk ke Batu Katak ini baru pertama kali. Pertama kali ya? Pertama kali. Kalau pendapatnya sih nampaknya ini salah satu wisata Kabupaten Langkat yang wajib. Bagi Anda dan keluarga yang ingin berlibur sekaligus berwisata, tidak perlu khawatir karena wisata alam Batu Katak dijamin tidak akan mengecewakan karena selain pemandangannya indah, juga tidak perlu mengeluarkan biaya yang mahal. Nah, pemirsa, sementara itu di Kabupaten Asahan memasuki masa liburan sekolah, Natal dan Tahun Baru. Taman Hutan Kota Kisaran Kabupaten Asahan ramai dikunjungi warga yang hendak berrekreasi. Taman Hutan Kota yang berada di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Kisaran, Asahan ini menjadi salah satu lokasi rekreasi yang murah menjadi pilihan warga untuk mengisi masa liburan. Di Taman Hutan Kota ini ada banyak pepohonan yang dapat dijadikan untuk berteduh dan menggelar tikar sambil berkumpul bersama keluarga dengan pemandangan danau buatan. Di Taman Hutan Kota Kisaran juga tersedia sarana bermain anak seperti skuter listrik dan mobil-mobilan yang dapat disewa dengan harga terjangkau. Selain arena bermain, di Taman Hutan Kota juga banyak pedagang yang menjajakan berbagai jenis kuliner. Salah seorang pengunjung, Diana, mengaku datang ke Taman Kota bersama keluarga. Menurutnya, berwisata di Taman Hutan Kota ini menjadi pilihan karena lokasinya tidak jauh dan cukup hemat biaya. Lagi liburan, ini lokasinya di Taman Hutan Kota, alun-alun besar. Sama anak, sama keluarga lah, sama suami. Banyak, ada kulinernya, terus tempat bermainnya juga ada. Banyak lah pokoknya di sini. Asli orang Kisaran. Ini libur sekolah, liburnya panjang lah, dari libur Natal, libur Tahun Baru juga. Agak sore sih, sekitar
sore lah sekitar jam berapa ya, bisa asar gitu lah. Rame sih di sini. Sementara itu banyaknya warga yang berkunjung di Taman Hutan Kota Kisaran ini tentunya dapat menggeliatkan perekonomian khususnya para pelaku UMKM. Namun para pengunjung juga diharapkan memiliki kesadaran tinggi agar tidak membuang sampah sembarangan demi menjaga keindahan Taman Hutan Kota Kisaran ini. Taman Wisata Alam Air Panas Lau Sidebuk-Debuk Brastagi Kabupaten Karo, kawasan konservasi yang tetap dijaga kelestariannya yang ramai dikunjungi saat ritual budaya Air Pangir Kulau. Kawasan Taman Wisata Alam Tualau Sidebuk-Debuk yang terletak di Desa Daulu, Kecamatan Brastagi, Kabupaten Karo. Legalitasnya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian nomor 320 tahun 1980. Luas 7 hektar yang merupakan kawasan hutan dengan fungsi konservasi yang dikelola oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam KSDA Sumatera Utara. Lokasi wisata alam yang sejuk dengan pemandangan perbukitan yang menakjubkan, pengunjung dapat melihat Bukit Singkut, Bukit Perteket-teket, dan puncak Gunung Sibayak dengan ketinggian 2.172 meter di atas permukaan laut. Dengan tiket masuk yang cukup murah yaitu Rp5.000, pengunjung dapat menikmati berendam maupun berenang di beberapa kolam air panas belerang yang tampak biru dan kehijauan. Selain itu terdapat satu kolam yang jernih dan sumber air panasnya asli dari bawah tanah. Diyakini air soda dengan gelembung dan buihnya yang menjadi daya tarik tersendiri. Kepala Resort Taman Wisata Alam Sidebuk-Debuk Balai Besar KSDA Sumatera Utara Nando Surbakti menuturkan wisata Lau Sidebuk-Debuk Daulu berbeda dari sejumlah pemandian air panas belerang lainnya yang dikelola oleh masyarakat seperti di Desa Semangat Gunung. Kunjungan wisata di Lau Sidebuk-Debuk akan ramai pada saat digelarnya upacara ritual budaya Air Pangir Kulau. Pada hari tertentu sejumlah kelompok masyarakat Karo maupun penganut Hindu pemenah melakukan air pangir yang membersihkan diri dengan sumber mata air melalui ritual mandi air bunga. Harmonisasi etnik budaya yang kental masih tetap terjaga dengan alam di Lau Sidebuk-Debuk. Perlu peran bersama pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan pariwisata serta mempertahankan kelestarian khususnya kawasan hutan konservasi dan juga ekosistemnya. Kawasan konservasi seperti kita ada panggul pengamanan. Jadi tujuan panggul itu kita mengantisipasi adanya gangguan di kawasan konservasi itu dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi juga kita itu kegiatan kita untuk pengamanan itu kawasan konservasi ke hati. Nah, jadi itu di luar di kawasan konservasi kita juga punya patroli itu pengamanan untuk tanaman dan satwa liar. Peredarannya untuk meminimalisir peredaran tanaman dan satwa. Ke masyarakat sekitar kawasan, ya marilah sama-sama kita jaga dan kita lestarikan hutan kita untuk anak dan cucu kita kemudian hari. Ya, pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika wilayah 1 Medan yang berlaku esok Rabu 1 Januari 2025. Halo Sobat BMKG, kembali bersama saya Anda Paramita, Prakirawan BBMKG Wilayah 1 yang akan menyampaikan info perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Sumatera Utara untuk Rabu 1 Januari 2025. Pada pagi hari diperkirakan cerah berawan di wilayah Sumatera Utara. Untuk siang dan sore hari diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Sumatera Utara. Untuk malam hari masih berpotensi hujan ringan di wilayah Asahan, Dairi, Deli Serdang, Karo, Pematang Siantar, Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu Utara, Langkat, Padang Lawas Utara, Pakpak Barat, Samosir, Sedang Bedagai, Simalungun, Tapanuli Selatan, dan Toba. Untuk dini hari diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Asahan, Labuhan Batu Utara, Samosir, Simalungun, Tapanuli Utara, dan Toba. Untuk suhu udara diperkirakan 13 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara 76 hingga 98%. Angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 3 hingga 16 km per jam. Untuk titik panas tidak terpantau di wilayah Sumatera Utara berdasarkan pantauan pada tanggal 30 Desember 2024. Kepada masyarakat dihimbau untuk tetap waspada potensi terjadinya hujan sedang di wilayah lereng timur, pantai timur, pegunungan, lereng barat, dan pantai barat Sumatera Utara
yang dapat berpotensi terjadinya bencana hidrometeorologis seperti banjir dan longsor. Demikian perakiraan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Ya, pemirsa, informasi dari BMKG tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Sumatera Utara hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan dan juga perhatian Anda. Liburan seru Nataru bersama TVRI. Akhirnya, saya Muhammad Azrul Nasution. Dan saya Putri Zain pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.